Oke, teman-teman, sehat semua? PPL-nya lancar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, lancar Pak. Ini mau OTW pulang dulu. Iya, Angger, Mbak Afifatus, oke, Mas Majid, sambil nunggu teman-temannya ya. Saya juga itu Pak, mau OTW pulang dulu. Oh, Baru wes, selesai ngajar. kita pending dulu dah, jam 4 dah. Apa ya apa? Yang pulang-pulang ya, nggak apa-apa. Ya Pak, saya OTW Banter Pak. Ya wes, lanjut aja. Oh, Kalau gitu nggak usah di jam 4 sekarang aja ya. Oke. Review SMKN 1 jadi SMKN 1 Mojokerto Pak. Mm-mm. Cuk sini-sini kamu ger, dek sana ger. Cuk sini-sini kon. Ya, oke. Renata, Mbak Nurul, Mas Majid. Ya, yang lainnya Mbak Anggi pulang sama Angger. Oke, sambil menunggu teman-temannya dan ada yang pulang hari ini, fokusnya kita itu ini ya. Saya mau ulang lagi caranya nulis artikel dari judul, abstrak, terus sampai introduction. Di sini ada template-nya, tinggal ngisi aja ini. Sampai ini, sampai kesimpulan ya. Cukup 30-an paragraf di sini. Cukup 33 paragraf, tergantung penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif. Nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya, sampai teman-teman paham. Nah, sebelum ke sini ya, sebelum ke materi hari ini, ada kendala teman-teman terkait judul artikel, silahkan apa ini bisa sharing gitu, ada kendala apa, ada permasalahan apa untuk judul sama topik. Hmm. Yang kemarin kita bahas kan tentang judul ya, gitu ya. Loh, kemarin ada yang WA gini ke Pak Iklil, Pak, saya itu loh sebenarnya itu ndak punya ide apa yang ingin saya tulis dan saya ndak tahu itu nanti itu bagaimana ke depannya, apakah sulit ataupun mudah begitu. Kemarin itu ada yang WA seperti itu. Ada yang mau tanya-tanya begitu. Mungkin anu teman kamu ini masih anu PPL ya, jadi tidak bisa ketemu. Memang kita sadari itu. Tapi pertanyaan ini kayaknya penting banget ya, teman-teman juga mengalami ke permasalahan yang sama. Saran saya sebagai eh, dosen mata kuliah ini, ketika kamu menemui masalah seperti itu, eh, kamu ini nanti eh, biar tahu kamu itu bagaimana. Makanya nanti itu setelah ini itu saya kepingin kalau sudah kamu sudah tahu judulnya gitu ya. Saya mau kamu kumpulkan 5 artikel gitu ya. Kalau 5 artikel yang mirip, 5 artikel yang mirip di tahun 2024 atau 23 atau 22 bebas. Kalau nggak cocok, kamu baca, kamu masukkan Humata. Tahu Humata ya? Humata tahukah, teman-teman? Humata.ai ada yang tahu? Humata.ai itu ini ya, AI untuk merangkum artikel. Jadi nanti artikelnya itu kamu tanya-tanyain, kamu resum. Nah, ini gitu ya, disesuaikan gitu dengan keinginan teman-teman. Lupa saya itu loh, bukan berarti saya itu bingung, enggak. Saya itu gini loh, Pak. Eh, nggak tahu apa yang paling cocok nanti biar bisa diterima. Nah itu makanya semuanya itu diterima, nggak ada yang nggak diterima. Tinggal kamu setelah baca 5 artikel yang terdahulu itu gapnya di mana? Lah itu yang kamu isi. Ada keilmuan apa? Itu kan kamu isi. Tinggal search saja di Google atau di search di bantuan GPT gitu ya untuk memilah dan mencari gap novelty-nya.
insya Allah semuanya akan diterima. Itu kemarin ada yang chat begitu. Saya bingung Pak. Ya coba aja. Ya caranya mau nggak mau ya harus baca ya. Wong bacanya nggak semuanya. Jangan kamu tinggal masukkan AI kan bisa diresum. Iya kan? Nah cukup 5 aja cukup. Kalau sudah kamu resum ya sudah. Begitu. Ada yang lain? Ada kendala lain teman-teman? Halo? Kalau nggak tahu, nggak ada pertanyaan, saya ulang lagi ya biar teman-teman itu lebih paham. Oke. Sekarang kita fokus ke topik dulu, saya ulang. Kemarin teman-teman ada yang telat, ada yang bagaimana gitu ya. Lah, topik ini kalau saya rangkum itu ada 4. Namanya CCTE. CCTE itu apa saja? Nah, fokus pertama, change, perubahan. Di sini ada change, perubahan. Topikmu itu kalau ada perubahan, transformasi, kemajuan, atau pertahanan gitu ya. Di sini namanya itu fokusnya topiknya change. Ya, jadi bukan dari jelek ke baik, bukan begitu, tapi transformasi. Ada budaya lama yang ingin dirubah, gitu. Itu namanya change, perubahan. Ada golongan miskin yang selalu menjadi ini menjadi hierarkis, ya. Ada hierarkis di dunia pendidikan, misalkan yang miskin disepelekan. Nah, kamu mau merubah itu. Atau ada lingkungan yang gersang, kamu mau jadikan hijau. Itu namanya fokusnya itu perubahan transformasi ini, fokus C yang pertama ini. Ini topik pertama. Biasanya change ini digunakan untuk fakultas atau prodi sosial, humaniora ya, bukan untuk pendidikan. Bisa pendidikan kalau pendidikannya itu fokusnya itu kualitatif biasanya untuk merubah sesuatu, anak-anak itu yang eh, memahaminya literasi tentang literasi nggak bisa jadi bisa. Nah, itu kan perubahan. Literasinya awalnya kolot, baca tulis saja, tapi kamu rubah pakai game, pakai AI, nah begitu. Nah itu namanya perubahan. Ini fokus topik pertama, saya rangkum jadi 4. Yang kedua, topik yang kedua yakni kontroversi. Jadi ada kayak perbedaan, kontestasi, perlawanan, konflik. Ya dari kontroversi ini ya kayak apa ya? Ya hal-hal yang menjadi perbedaan gitu, perdebatan ya antaranya apa ya contohnya ya perbedaan ini ya. Kamu ingin ini ingin ada kayak konflik kayak ini Yaimim dan Suhara misalnya itu kan ada konflik perlawanan ada kontestasi lah kamu meneliti ini namanya fokusnya nantiku ke fenomenologi karena meneliti fenomena ya ada konflik perlawanan gitu ya. Fokusnya di sini biasanya itu kayak yang viral-viral begitu, jadikan topik gitu. Terus, lah ini tren naik, tren turun ya. Jadi ini kayaknya penelitian ini fokus ke ini ya, pendidikan. Bagus ini pendidikan. Karena apa? Nanti kamu itu ing- biasanya pendidikan itu biasanya ingin mengukur sejauh mana sih teknologi atau media atau pendekatan atau modul itu ya yang digunakan untuk meningkatkan skill bahasa Inggris tertentu. Nah, biasanya itu fokusnya itu yang ini kamu biasanya. Ini 80% itu anak FKIP pakai yang ini. Peningkatan, penurunan begitu. Terakhir, emergensi, krisis, ancaman bencana, intoleransi, teror dan lain-lain lah. Ini bukan kamu. Ini biasanya itu eh, anak manajemen ya. Anak manajemen ini kan biasanya kan ini ya ada ini alat ukurnya SWOT itu untuk mengukur ke tingkat strength, weaknesses, opportunity sama threat-nya di dalam sebuah perusahaan atau UMKM gitu ya. Nah, atau kasus intoleransi gitu ya, atau teror gitu ya, atau yang lain ini selain manajemen ini di sini bisa intoleransi yang kaum-kaum yang apa tidak di ini diteror gitu ya kayak anu apa eh, hubungannya dengan nyawa gitu ya hukum ranah hukum nah bisa
Ini fokusnya bukan kamu. Ah, fokus kamu itu biasanya itu kalau nggak peningkatan, penurunan atau ini change perubahan apa yang kamu rubah begitu ya. Itu topik yang biasanya umum. Nah, kamu fokus yang mana gitu ya. Nanti kamu ini kan. Nah, kalau sudah tahu topik, ya sudah tahu topik, kamu tulis judul. Judulnya ini biasanya, tapi tidak harus ya, terdiri dari objek formal, objek material, dan konteks, kondisi dan teks atau keterangan di sini. Jadi kata kuncinya itu nanti judul ini menjadi kata kunci keywords dalam skripsi kamu, artikel kamu, dan lain-lainnya. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Kemarin saya koreksi teman-teman itu judulnya itu terlalu bertele-tele. Simple saja tapi memiliki makna yang mendalam. Ada yang chat, siapakah ini? Apa, Ger? Saya ingin konsultasi apakah bisa menemui Pak Ikil di penerbitan. Saya nggak di penerbitan. Di rumah ada yang menikah ini ya. Kapan-kapan aja Mas Angger ya, kapan-kapan. Tenang aja. Oke. Lah, objek formal, objek material, ini apa Pak? Objek formal sama objek material. Hmm, kita langsung aja Pak, mungkin ya. Kita langsung aja ke contoh biar teman-teman itu nggak bingung. Nah, ini misalkan ada judul, apakah terlihat? Terlihat ya ini ya teman-teman ya. Terlihat ya. An analysis of translation technique and translation quality on poem. Nah, jadi di sini sebenarnya itu dia hanya menggunakan teknik ya, translation, translation teknik dan translation quality dua ini pada puisi. Jadi ini yang diteliti itu objek formalnya itu berupa translation teknik sama translation quality. Materi yang diteliti itu puisi. Nah, plus sebenarnya ini kurang ini ya. Puisinya siapa di mana gitu, ada keterangannya seharusnya. Lah, nggak apa-apa. Jadi translation teknik di sini sama nanti jadi kata kunci. Quality tadi jadi kata kunci sama poin begitu ya. Nah, kamu harusnya begitu. Kamu mau misalkan meneliti kualitatif ya, bisa menggunakan kamu teliti buku ajar misalkan. Buku ajar yang terkini itu terkait deep learning, misalkan. Apakah deep learning di dalam buku ini sudah sesuai dengan deep learning atau bukan atau tidak? Nah, itu kan analysis of eh, deep learning quality on gitu ya, on students textbook 12 grade misalkan begitu. Nah, jadi jadi skripsi wes, jadi artikel wes. Jadi skripsi sama artikel sebenarnya sama aja. Tekniknya seperti ini. Lah, judul itu nanti jadikan keywords. Ya, ini ya seperti ini. Terus, kamu harus memberi ini ya, memberi pesan di situ. Kenapa kok milih judul itu? Nanti pasti itu ditanyakan sama Pak dosen atau pembimbing kamu. Kenapa kok milih ini? Gitu. Alasannya apa? Gitu. Oh, kamu harus siapkan itu karena yang kuat ya. Kalau di sini translation itu unik karena menggunakan apa ini? Salah ketik semuanya. Jadi dia menggunakan dua teknik di sini, translation teknik dan translation quality. Ya, jadi ini kuat menggabungkan. Sebenarnya translation teknik on poem cukup kan ya. Nah, di sini pakai dua. Nah, jadi dia itu lebih kuat begitu. Oke. Lah, atau kamu pakai ini contoh seperti ini. Ini studi kasus penerjemahan teks eksplanasi. Lupa translation apakah bisa Pak translation? Boleh. Kemarin itu yang pakai translation itu kakak kelas kamu tuh Farah gak salah. Dia translation. Menggunakan metode semantis komunikatif pada Routledge Handbook on Sufism misalkan. Ini contoh teman kamu kemarin. Materi saya yang di kakak kelas kemarin.
Sudah paham ya, saya ulang aja kemarin tentang topik sama judul. Oke, kita langsung fokus ke paragraf satu PR. Paragraf satu ini PR. Dan ini harus dikerjakan teman-teman. Minggu depan saya tagih. Paragraf satu tentang apa? Introduction. Ya, caranya ngerjakannya bagaimana, Pak? Sudah saya kasih tabel di sini. Sudah saya kasih tabel di sini namanya itu introduction paragraf satu ada kolom sebelah kiri namanya PREC di sini. Nah, PREC. Kalau kita anak bahasa Inggris, ini kan kebetulan saya ngajarnya itu UT untuk anak ilmu komunikasi ya. Kalau kamu bahasa Inggris bisa pakai ini TEEL, bisa pakai TEEL ya. Bisa pakai ini ya singkatan-singkatan gitu untuk memudahkan kamu aja. Nggak tak ketiknya biar nggak lupa. Sebentar ya. T E E L. Nah, ada PREC, ada TEEL. Kamu milih yang mana? Apa sih Pak PREC itu? Lah, di sini saya kasih tahu. Tiap paragraf itu biasanya ya, nggak selalu ya, tapi paling umum itu kamu tiap paragraf itu harus ada namanya PREC. Paragraf pertama di kalimat pertama itu kamu harus punya poin. Intinya apa? Induk kalimatnya apa? Misalkan kamu ngomongkan penerjemahan. Lah, kamu harus bisa mencari fakta sosial di sini. Saya tuliskan di sini fakta sosial yakni objek material yang memenuhi salah satu unsur di titik E, sesuatu yang menarik dari objek material kita. Jadi, misalkan translation, fakta sosialnya tentang translation itu apa? Isunya tentang apa? Kendalanya apa? Apapun yang tentang translation kamu kumpulkan. Tentang speaking misalkan ya. Fakta tentang speaking di Indonesia. Ternyata anak-anak cuman yang bisa speaking bahasa Inggris ya, English speaking yang fluent di anak SMA itu cuma 20%. Wah, gawat nih menurut statistik. Nah, itu namanya poin. Ya, ternyata anak Indonesia itu speaking Englishnya itu jelek. Nah, itu ini poin. Ya, paragraf pertama, kalimat pertama kamu tuliskan poin. Tuliskan di sini bahasa Inggris apa speaking ability apa bad speaking speaking ability. Nah, itu misalkan kamu tinggal gini aja jangan jangan ini ya, jangan capek-capek ya. Terus jangan capek-capek mengarang indah gitu tapi talk on the brush, gak fokus. Jelaskan reasonnya kenapa kok dia itu eh, speaking ability-nya kok jelek gitu ya. Ability-nya kok jelek di Indonesia ini. Kasih R di sini reasonnya ya. Pertama, ada banyak misalnya kan reasonnya lebih dari satu. Lah, kamu kasih reasonnya. Menurut gitu, Rek. Menurut ini, Homi Baba, misalkan. Homi Baba, ternyata alasannya itu ada tiga, misalkan. Atau menurut Homi Baba alasannya jelek speaking, apa? Pertama misalkan, less practice. Gitu. Ah, dikasih buka kurung referensinya apa. Terus alasannya lagi misalkan eh minimum 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 time apa minimum time ya. Jadi kamu satu minggu cuma satu aja bahasa Inggrisnya mata pelajarannya di anak SMA. Jadi anak-anak nggak punya waktu gitu. Dan lain-lain. Kasih reason sebanyak mungkin, tapi sebutkan sumber di sini sebanyak mungkin. Bisa R-nya ini banyak. R R P R gitu. Semakin banyak semakin bagus. Ingat-ingat ya. Halo, ingat-ingat ya, gitu ya. Paham ya? Minggu depan saya tagih ini apa paragraf satu ini, introduction ini harus bisa ini.
Jangan bertelit, jangan lama-lama ya menentukan judul ya. Nah, lanjut. E-nya sekarang, E-nya itu example, beri contoh. Kalau nggak ada contoh, Pak, kasih proof, kasih bukti kalau speaking ability di Indonesia ini jelek. Buktinya apa? Misalkan atau contohnya apa? Contohnya anak-anak di SMA 1, SMKN 1 Suko itu tidak bisa, tesnya jelek. Menurut pengamatan saya jelek. Kasih bukti mana pengamatannya, wawancaranya mana gitu. Kasih contoh. Kalau nggak ada contoh ya example contoh yang evidence yang kuat itu ya. Conclusion kasih konklusi. Jadi itu maksudnya jadi penting sekali misalkan begitu ya. Penting sekali sekali translation ini ngomongkan apa ya? Speaking ability ya. Speaking ability di Indonesia. Speaking ability speaking ability di Indo misalkan begitu. Kamu simpulkan sendiri. Itu PREC. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Ini buktinya misalkan SMKN 1 Suko, Suko, jelek semua, semua nilai speakingnya. Jadi dari dari umum ke khusus, jadi itu namanya induktif. Penelitian kamu itu penelitian induktif. Itu ya. Ada pertanyaan? Ayo, teman-teman. Nggak ada. Ah. Sini nggak usah TEL ini kebanyakan. TEL ini nanti malah bingung. PREC aja, PREC. Lah ini filenya ini saya kirim ini ya. Saya kasih ke kamu ya. Nanti isi sendiri ya. Usahakan jangan apa? Jangan menggunakan AI dulu karena nanti ketika kamu menggunakan AI yang ditulis AI itu menjadi lempeng, nggak fokus, jadi nggak akurat gitu. Kalau bisa, kamu pelan-pelan gini, ajak diskusi AI nggak apa-apa, tapi nanti pelan-pelan begini nanti baru ini jadi prompt untuk jadi paragraf. Nanti ini kalimat ini jadi prompt untuk paragraf, begitu. Jadi kamu nggak serta-merta langsung nulis skripsi bres gitu. Wah, jelek. Nah, kalau pelan-pelan begini kan enak. Ada ininya, ada yang jadi acuan untuk AI untuk menulis. Dan saya ingatkan lagi ya, skripsi artikel di Unim itu nanti ada cek plagiasinya. Dilarang dibawa di atas 25%. Nggak boleh juga lah. Kamu tuas gawe AI mending gaweni. Mending kamu kan autentik gitu. Jadi hanya untuk membantu boleh, tapi untuk seluruhnya AI skripsi nggak boleh. Maksimal 25%. Nanti yang ngecek kaprodimu sama pembimbingmu gitu ya. Silakan bertanya paragraf 1 tentang background ini atau introduction. Saya tunggu. Ayo, ada yang berkomen? Ayo, silakan. Berarti besok itu judul sama paragraf 1 ya. Background. Hanya kerangka aja. Jangan jangan sudah jadi apa paragraf itu enggak. Kerangka kayak gini kayak Pak Iqlil gini untuk nulis artikel. Ingat-ingat ya. Woi, teman-teman, sibuk semua kah ini? Halo. Masih pernah, Bapak. Halo. Iya. Di mana kamu, Mbak Nurul? Berbenah. Apanya yang... Di sekolah masih ini. Oh, saya sudah tidak, Pak. Tadi masih minggu UTS, jadi pulangnya Agak siang. cepat. Mm-mm. Mbak Nurul, Iya, Bapak. ngerti ndak iki kira-kira Pak Iqlil ngomong apa tadi barusan?
eh sedikit paham, tapi lupa PREC ini tadi kepanjangannya apa. Oh alah, iya. Ini PREC. Point, reasons, example, conclusion. Kalau Ini nanti nggak ada send kah contoh, Bapak? gimana? Ini, yang Bapak share screen ini nanti kami boleh minta. Boleh, ini mau saya kasih nih wordnya di kolom chat. Oh ya, terima kasih Heeh. Bapak. Example ini bisa ada, bisa tidak ya. Example ini kalau memang nggak ada betul ya nggak apa-apa. Kamu cukup membuat 33 paragraf. Iya, 33 paragraf itu sudah selesai semua atau baru bab satu aja, Pak? sudah semuanya. Sudah full semuanya, aman. Saya sebentar, saya stop share dulu. Saya mau ngirim filenya. Kayaknya perlu di ini nih. Ini saya kasih di kolom chatnya ini, biar nggak lupa. Nyicil ya, ini juga bisa jadi ini kok, jadi skripsi bisa. Sini kan teman-teman ngawur gitu ya, nulis dari mana ini, bingung juga. Mau nyuntuh, mau nyuntuh penelitian yang terdahulu itu kok kurang meyakinkan. Nah, pakai cara ini aja, paling cepat. Ini anggap aja kerangka ya. Hmm, gitu. Gimana, gimana? Ada yang ditanyakan tentang ini, judul, terus PREC, PREC ya ini poin, reason gitu ya. Saya taruh bawah aja. Sama conclusion ini. Ini contoh aja ya. Tapi kan memang kalau nggak dipraktekkan, teman-teman nggak ini, nggak akan bisa. Ya ini kayak induk kalimat gitu ya. Ini tuh induk kalimat kalau dalam bahasa Inggris. Terus ini anak kalimatnya. Semakin kuat anak kalimatnya semakin banyak pakai ini reference manager. Tahu kamu reference manager? Yang yang tahu tak kasih hadiah. Halo, ada yang tahu reference manager? Halo, nggak tahu ya. Lihat ini, Rek. Lihat ya. Di Word kamu itu ada yang namanya references di sini. Di Word ya, ada reference. Di sini tuh ada nanti tuh ada table of content. Ini nggak usah kamu bisa otomatis ya. Mengerjakan skripsi kan nanti babnya kan banyak. Kamu wajib pakai otomatis ini. Nah, di sini tuh ada uh, Mendeley bibliografi. Ada insert citation ini. Nah, ini namanya reference manager. Kalau kamu nggak ada, hanya ini aja, berarti Word-nya kamu kurang canggih ya. Belum pernah install Mendeley. Lah, caranya bagaimana install Mendeley? Kalau ada waktu sekarang sebenarnya bisa teman-teman ya, bisa tak ajari. Lah, enak ini. Jadi kamu teman-teman ini kalau mau nulis artikel, tinggal ini aja, tinggal klik kata kuncinya nanti ininya keluar sendiri. Nah, ini namanya Mendeley, Rek. Misalkan di sini ada Homi Baba. Tulis saja Baba gitu. Ada enggak ini? Oh, enggak ada. Coba aja Homi. Ah, ini Homi Kababa misalkan ada ya. Nah, tinggal oke gitu aja. Bentar, ini masih Nah, di sini eh loh, saya klik gini dia itu ngebold sendiri. Berarti intinya ini artikel yang sudah menggunakan American Psychological. Nah, ini Seven Edition.
Nah, seluruh artikel pakai ini APA 7 Edition ini. Dan kamu wajib download Mendeley atau Zotero atau EndNote ada tiga itu biasanya. Pak Ikil pakai yang Mendeley. Lah, kelebihannya ini nanti otomatis gitu ya untuk sebagai bukti atau reasons atau proof. Plus nanti ketika teman-teman itu membuat bibliografi itu nggak capek-capek. Ya misalkan contohnya di sini. Di sini ini saya mau buat bibliografi, tinggal insert bibliografi gitu, Nji. Kolom atas inilah langsung kan dia nulis otomatis. Ini bukan Pak Ikil yang nulis, tapi ininya apa alatnya ini, ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek nulis satu-satu gitu. Ini namanya reference manager. Ya, nanti kalau ada waktu mungkin atau sekarang ya waktunya tapi habis ini tinggal 7 menit lagi habis. Tak ajari caranya Mendeley. Tapi tetap kamu harus bawa laptop gitu ya, praktek download gitu. Lihat Pak Iqbal ini di sini juga banyak kok AI-nya itu banyak lu ada apa Grammarly di sini. Kelihatan nggak ini yang pop up deh anu ini Pak Iqbal ini ada delapan yang salah ini bahasa yang salah. Ini pakai apa namanya Grammarly, pakai Mendeley, pakai eksitasi. Jadi anak-anak mahasiswa akhir itu harus tahu AI itu harus tahu dan dipraktekkan betul kan bermanfaat. Jangan mengandalkan orang lain ya. Kamu do it yourself skripsi itu. Jangan sampai kamu juga beli-beli skripsi, oh hancur, hancur, hancur. Kalau nggak percaya coba aja. Ya nanti kamu kalau ya tinggal tinggal tunggu mainnya gitu ya. Kalau kamu mau husnul khotimah ya ikuti Pak Iqlil, ikuti dosen-dosen gitu ya. Pelan-pelan gini per paragraf. Saya nggak cepet-cepet kok. Kalau dirasa cukup, bisa saya move ke paragraf 2 sampai 33. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi yang selanjutnya. Ayo, ayo. Intinya ini ya, buat kerangka dulu kita ya. Takutnya nanti kamu sudah nulis banyak lah kok salah. Gitu. Sama dosen pembimbingmu ya dicoreti. Ngono ya. Mending kerangka ini kamu setorkan ke dosenmu. Ini dosenmu biar ACC gitu. Ini Pak kerangka paragraf satu saya. Ini Pak kerangka paragraf 2 saya. Nanti saya kembangkan ini paragraf 2 ini jadi beberapa paragraf lagi. Bisa. Ya, semakin banyak paragraf, semakin semakin banyak background, semakin bagus, Rek. Tapi yang to the point ya, ya kayak gini. Misalkan fakta sosialnya itu lebih dari satu. Bad speaking ability. Ada lagi tentang speaking itu masalahnya isu sosial itu tentang eh ini bahasa Inggrisnya itu speakingnya itu ini apa level ininya apa namanya spellingnya jelek atau spellingnya salah semua lah itu kan paragraf lagi di bawah. Semakin kuat nanti alasan kamu untuk meneliti speaking. Memang temanya speaking. Lah kamu ketika nyodorkan judul kamu belum tahu apa-apa, belum pernah baca, belum pernah nulis ya, ya pasti ditolak ya. Pak saya mau konsul judul. Ya baca dulu gitu. Takutnya nanti saya ngomong kamu nggak paham. Ya harus hati-hati. Banyak baca. PR-nya ini baca buat judul sama Pak introduction. Nanti kita lanjut lagi. Waktunya mau habis. Sambil 5 menit ini, oh ada yang ini ya. Cek sebentar, sebentar. Lu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya belum kirim filenya ya. Ada yang tanya juga. Ini saya kirim filenya sekarang, biar nggak lupa. Hmm. Nah, tinggal, nah itu sudah terkirim. Ada yang tanya, Pak, judul saya kemarin The Correlation Between Students Listening Comprehension and Speaking Fluency. Lah, ini kesalahan. Mbak Larissa.
nggak kesalahan sih. Saya tanya dulu Mbak Larissa. YouTube dialog video in senior high school ini siapa yang ngasih? Ini materi atau apa ini? YouTube dialog video in senior high school ini. Halo, Mbak Larissa. Nah ini nggak enaknya kita kalau online itu gini. Ada gap gitu ya. Ngomong ini anaknya mana gitu ya. Betul ini mata kuliah penting ini. Lulus nggak lulus kamu nanti yang masalah. Halo. Jadi ingat ya, korelasi itu, Mbak Larissa, itu berarti tidak ada intervensi apapun dari peneliti. Ya, kamu hanya mengobservasi, mencari, mendokumentasikan. Tidak ada yang namanya kamu itu kasih treatment ke anak-anak. Nah, yang saya takutkan di sini tuh kan judulnya kan The Correlation Between Students Listening Comprehension and Speaking Fluency. Ya, true, ada truknya di sini. YouTube dialog videos in senior high school. Lah, ini jangan-jangan kamu ngajar pakai YouTube dialog. Lah, ini sudah bukan correlation ini. Namanya itu bukan correlation, tapi eh, kalau dihapus baru betul. The correlation between student listening score, comprehension and speaking fluency, misalkan begitu, baru betul. Tapi itu pun masih salah karena sudah ada banyak sekali artikel yang ngomongkan tentang correlation between students listening comprehension and speaking fluency ini dari dulu. Kalau dia listeningnya banyak, speakingnya bagus. Nah, penelitian ini berarti belum up to date. Perlu ada nanti lagi namanya apa namanya? Kamu itu membaca yang terkini. Tadi itu kayak kemarin itu apa? Pakai aplikasi apa kemarin? Lupa pasti kamu. Pakai ini loh. Open Knowledge Map untuk mengetahui penelitian terkini bagaimana. Atau kamu kalau nggak bisa cari artikel habis ini, saya kasih link lagi. Habis ini saya carikan cara mencari link jurnal yang terkini bagaimana. Saya bantu. Mbak Larissa ini tentang apa tadi ini? Speaking ability and speaking fluency sama anu ya listening comprehension ya. Tak carikan habis ini. Oke, waktunya habis Rek. Ada yang tanya? Saya anu ya, tunggu 10 menit lagi ya. Kayaknya kamu di jalan juga dan saya juga harus ini recordnya harus apa disimpan. Nunggu 10 menit baru bisa buka Zoom lagi. Oke, see you 10 minutes again. Ya, 10 minutes. Wait, just wait. Kita ini ya, end meeting dulu. Nanti saya share Oh lagi. itu Pak Iqbal, mau tanya-tanya judul. Kemarin kan Pak Iqbal merekomendasi. Apa itu? Apakah bisa ditemui di penerbit, Pak? Dibilangi nggak bisa kok saya di rumah. Di rumah, Oh, Angger. oke, Pak. Iya, udah pulang. Di sini aja nggak apa-apa, sambil teman-teman nanti biar tahu. End meeting dulu ya, teman-teman dan Angger ya. Nanti saya share screen lagi. Tunggu 10 menit.